Anda kembali ke segmen Your Money, Your Vote bersama saya Anneke Wijaya. Dan terkait dengan belum mampunya Indonesia berdaulat pangan, di segmen ini kami masih bersama dengan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Maruf. Dan langsung saja kami juga akan memperkenalkan narasumber-narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Yaitu ada Budi Waseso, Direktur Utama Perumbulok, Didik Jerahbini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, hingga Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Dan turut bergabung juga dengan kami melalui jaringan Zoom ada Bapak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2011, serta Batara Siagian, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan atau PPHTP Kementerian Pertanian. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat siang, baik. Baik, senang sekali kita semua sudah berkumpul di sini dan kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan pangan agar bisa menjadi acuan untuk pemerintahan selanjutnya. Baik, mungkin yang pertama akan kita bahas ini adalah terkait dengan data yang tadi disampaikan oleh Muhammad Maruf, yaitu adalah terkait dengan impor beras nih Pak Buas. Yes. Mungkin boleh langsung ditanggapi seperti apa Pak Buas, kenapa kita sudah swasembada beras tapi impor beras kita justru masih tinggi? Ya, berkaitan tentunya dengan impor itu karena kebutuhan ya. Nah, dan Bulog itu kan sebagai buffer stok ya untuk cadangan pangannya pemerintah. Dan penugasan itu tidak serta-merta bisa dilakukan oleh Bulog ya, karena sekarang Bulog itu dalam keputusan hasil Rakortas, kemudian sekarang penugasannya oleh Badan Pangan Nasional, dan kita ditentukan harus mengimpor berapa jumlahnya dengan kebutuhan itu sendiri. Jadi kalau dari kacamata Bulog itu adalah penugasan tadi. Yang kedua, kita ini kan bicara pangan ya. Kalau bicara pangan itu kan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau saya kira kalau memang kekurangan kita ya dari produksi kita dengan kebutuhan kita yang kurang itu ya kita harus penuhi gitu ya. Dari mana dapatnya? Ya dari luar Indonesia. Tentunya harus impor. Nah ini juga saya kira tidak juga menjadi permasalahan kalau kita dari kacamata ketahanan pangan ya. Jadi kita belum bicara kedaulatan. Apalagi kita bicara swasembada pangan, tapi ketahanan pangan itu kan penting gitu ya. Nah ini tugasnya, salah satu tugas Bulog. Maka sekarang kalau kita mau lihat secara keseluruhannya masalah pangan, kan sampai hari ini juga kita pahami bahwa hampir menyeluruh produksi pangan kita ini kan juga tidak semuanya bisa swasembada. Ya seperti kedelai juga impor, ya kan. Jagung kadang-kadang juga harus impor, ya kan. Dan yang lain-lainnya, apalagi sekarang beras ini sudah hampir 5 tahun kita tidak impor, baru kali ini kita terpaksa impor. Itu juga dari perhitungan, ya, dari hasil evaluasi dari seluruh kementerian lembaga yang ada hubungannya dengan pangan. Jadi sekali lagi dari dalam hal ini bukan inisiatif Bulog atau keinginan Bulog. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan kita sudah pernah menyampaikan bahwa kita tetap bertahan untuk produksi dalam negeri selama itu ada. Tapi kalau tidak kan kita tidak boleh juga bermain-main dengan masalah pangan itu sendiri. Jadi kalau memang kurang dari hasil evaluasi, data dan segala macam, ya kita harus datangkan, kita import ya sejumlah tentunya tidak berlebihan. Sejumlah yang diperlukan atau kekurangan itu. Saya kira itu ya. Baik, menarik sekali. Saya akan coba minta tanggapan dari Prof. Didik. Ini kalau kita melihat masalah beras ini, karena kita sudah swasembada juga, tapi tadi menurut Pak Budi Waseso juga kita harus bisa menjaga ketahanan di dalam negeri. Apakah ini akhirnya jadi masalah yang sudah tertangani atau justru yang belum tertangani di pemerintahan ini? Kalau beras menurut saya tetap kebutuhan impornya itu sering diperlukan karena tidak hanya menjaga ketahanan tapi inflasi juga. Tadi Pak Budi di luar ya semua disetarakan dengan beras, ditera dengan beras. Dan itu pemerintah merasa perlu. Tapi kalau boleh saya menyinggung ya, kebijakan pangan dulu dengan sekarang berbeda situasinya, berbeda semangatnya. Kalau dulu super serius, sangat-sangat serius ya. Seluruh elemen dari kebijakan itu lengkap. Pupuknya dari pertanian, IR 23, 25 dan seterusnya. Pupuknya dari perindustrian, ya. Benihnya dari pertanian.
kreditnya dari keuangan BRI, kemudian irigasinya dari PU. Dan bahkan saya datang itu bertahun-tahun saya datang ke irigasi, bersih luar biasa, terpelihara. Sekarang irigasi saya lihat nggak karu-karuan. Yang sekarang ini belum terlalu serius. Sehingga capres-capres ke depan, pemimpin ke depan, ini perlu diseriuskan. Memang beda, kalau dulu Pak Harto seluruh provinsi diajak kumpul, sekarang nggak usah. Yang provinsi beras saja, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, undang beberapa gubernur menyelesaikan masalah padi. Ya. Nah sekarang belum terlalu serius. Ya. Tapi kebutuhan konsumsi sudah berbeda. Sekarang ini guru besar yang satu ini kan makan berasnya tambah sedikit. Pak Buas juga sedikit, ya enggak? Jadi turun kebutuhannya. Tapi beras tetap menjadi standar tempat kita menera ke sana untuk mengendalikan inflasi juga. Tetap sangat penting. Dan kita punya basis sawah yang sudah ratusan tahun di Jawa harus dilakukan. Ya. Dan juga mulai ya untuk yang skala lebih besar ya di Papua atau di mana ya. Tapi dilakukan serius ya. Dilakukan dalam pertanian, jangan pertahanan. Kalau pertahanan terlalu jauh ininya. Bidang pekerjaannya. Sehingga bersaing dengan food estate yang lain di luar negeri. Tapi ada satu lagi. Pangan itu didorong ke industri. Nah, ini programnya Pak Jokowi, industri pangan, perikanan, kelapa sawit dan lain-lain yang kaitannya pangan. Itu untuk ekspor, mendapatkan devisa, surplus ekspornya untuk mengimpor yang tidak bisa. Kata Pak Budi tadi, Pak Buas tadi, nggak bisa sepenuhnya swasembada. Jadi surplus duitnya itu untuk mengimpor. Dan itu sudah jalan untuk perikanan, untuk kakao, untuk kemudian minyak sawit dan seterusnya. Pangan dalam arti luas. Baik, menarik sekali ini sampaikan Prof. Didik. Saya akan coba minta tanggapan Pak Rahmat. Apakah setuju Pak? Tadi Prof. Didik sampaikan kalau pemerintahan sekarang ini belum terlalu serius untuk menangani pangan. Ya, saya ini petani sejak masih anak-anak ya. Dan saya ikut di dalam program pemerintah itu sejak mahasiswa dan setelah lulus saya juga terlibat di dalam kebijakan pemerintah. Jadi saya lihat tidak pernah ada bahwa pemerintah tidak serius mengurus pangan. Jadi setiap pemerintahan pasti dengan serius mengurus pangannya. Itu yang pertama. Tadi saya senang waktu kita belum berdiskusi, Pak Budi Waseso mengatakan, kita jangan tergantung dengan beras saja. Jadi terus terang kita ini terjebak di dalam perberasan. Padahal beras itu adalah sumber karbohidrat. Pak Budi Waseso tadi, Pak Budi bukan orang pertanian, tapi jernih sekali melihat pertanian. Jadi karena kita terjebak dengan perberasan, maka kita terancam seolah dengan beras. Padahal sumber karbohidrat kita banyak. Jadi sumber karbohidrat saya tidak perlu menyebutkan banyak sekali. Ada yang di umbi, ada yang di bulir, dan ada yang di pohon. Breadfruit itu kan sumber karbohidrat yang sangat luar biasa. Ibu Mega pada waktu menjadi presiden pernah mempopulerkan. Jadi kalau pertanyaan Mbak Nike tadi, saya mengatakan sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo tidak ada satu pemerintahan pun yang abai tentang pangan kita. Nah sekarang persoalannya kalau impor, tadi Pak Didi sudah mengatakan, impor itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan sejak kita mengikuti WTO. Begitu kita menandatangani sebagai anggota WTO, ya kita kalau mau mengekspor harus mau mengimpor. Nah pertanyaan sekarang adalah impor seperti apa? Karena kita terjebak dengan ekonomi beras, kita pernah mengimpor lebih dari 5 juta ton. Jadi kalau sekarang sudah impor kurang dari 1 juta ton, ya sudahlah. Untuk apa kita ribut? Nah kami dari organisasi petani, yang paling penting petani diurus. Jadi petani yang harus diurus supaya dia bisa berproduksi dengan baik. Kalau petani kita diurus dengan baik, terurus dengan baik dari strateginya, dari kebijakannya, dari programnya, maka kita ini akan terurus. Dan jangan lupa, di dalam sejarah pangan kita, tadi saya lihat di CNBC mengatakan pangan dunia dalam situasi yang krisis, Indonesia di ujung tanduk. Menurut saya, Indonesia itu justru dunia krisis, Indonesia bangkit pangannya. Nah, kalau kita bicara sejarah pangan kita, baru kita merdeka, kita sudah nyumbang beras di India. Dan India mencatat Indonesia adalah penyumbang beras yang sangat berpengaruh dan sampai sekarang masih diakui.
Indonesia pernah menyumbang beras di Afrika, itu juga pada waktu krisis. Indonesia pernah membantu Vietnam dan bantuannya itu masih diakui sampai hari ini. Jadi kita mesti melihat ke depan bahwa setiap pemerintah pasti mengurus pangan dengan baik. Kalau ada yang kekurangan, ada yang kurang, mari kita perbaiki. Itu yang yang ingin saya katakan seperti itu. Baik, Pak Rahmat, ini semakin banyak perspektif, kita akan kumpulkan perspektif lainnya usai jeda. Dan dialog segmen Your Money, Your Vote akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.